dengan pribadi Allah yang hidup. Sebab itulah Engkau panggil hidup kami. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan dengar firman. Dan Engkau berikan hati yang lemah lembut. Kau berikan kami juga hati yang penuh kerinduan akan firman, supaya kami semakin dapat mengimani firman itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami akan siap sedia menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan saudaraku dan kasih Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan salam sejahtera, salam bersekutu dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang sangat begitu besar, yang telah memimpin kehidupan kita, kita dapat kembali bersama-sama untuk berbakti, beribadah pada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Nya yang sangat begitu besar, kita kembali dihimpunkan di dalam ibadah minggu kita. Biarlah kita mempergunakan waktu yang sangat indah ini, kita menikmati firman Allah yang menjadi kebutuhan atau makanan rohani kita. Sebab kita percaya tanpa firman itu kita tidak akan pernah dapat menjadi orang yang suci, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Maka kalau kita tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang menjadi satu hal yang harus kita dapat lakukan dalam setiap firman kita. Sedikit dia akan bersama sedikit di sini. Cek 1, 2, puji Tuhan. Mari kita sama-sama kembali akan membuka Alkitab. Yang membawa Alkitab, buka Alkitab. Yang tidak membawa Alkitab, berdoa supaya minggu depan bawa kita. Amin. Amin. Kalau ada yang tertawa, pasti ada yang tidak bawa kita. Kalau kita geladah, kita akan bawa canggung. Kalau kita pergi ke sekolah, bawa buku, bawa pulpen. Kalau kita datang ke gereja, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Cuma jawab dulu, apa yang kita bawa? Alkitab kita bawa. Jadi kita harus membiasakan diri sebagai orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam rencana Allah, kehendak Allah. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai HP untuk membaca Alkitab itu, tapi kalau saya lebih meyakinkan hati, kalau di dalam ibadah semacam ini kita bawa Tuhan. Sebab dalam HP ini kan banyak aplikasi. Bisa kita terganggu di saat nanti kita baca firman masuk yang lain sehingga kita terganggu. Maka untuk itu kita belajar dalam setiap ibadah kita membawa Alkitab kita. Amin ya. Amin. Baik, kita akan masuk kembali dalam tema kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Tema yang dimana kita sudah gumuli, tema yang kita imani dalam hidup kita, menjadi satu tema di dalam ibadah minggu kita, sampai kapan nanti Tuhan
membawa kita untuk kembali sama-sama menikmati firman Allah ini. Biarlah ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Sebab kita percaya ini merupakan pernyataan dari Allah, pernyataan dari Tuhan, yang dimana pernyataan ini menjadi satu pertanyaan, pernyataan menjadi satu pertanyaan yang sangat begitu besar bagi saya, bagi kita sekalian, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi Dia yang akan datang. Nah, mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Ya teruskan. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ya, Ia akan segera membenarkan mereka. ya, Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, ya. adakah Ia mendapati iman di bumi? Tapi kita mengambil bagian yang B ya. Jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Sekali lagi saya akan katakan ini supaya menjadi satu perenungan bagi kita semua. Di saat Yesus menyatakan ini, sebab kita percaya yang mengatakan ini adalah Dia. Jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Mungkin kita berkata, aku orang yang beriman. Mungkin sekali orang Kristen juga bisa berkata, orang Kristen adalah seorang yang beriman kepada Dia. Tetapi kalau kita menyimak perkataan, adakah iman di bumi ini di saat Anak Manusia itu datang nantinya? Kita meyakinkan hati kita. Alkitab mencatat bahwa iman itu adalah dasar. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Apa yang kita harapkan, semua apa yang kita harapkan dan belum kita dapatkan, itu akan kita peroleh oleh karena iman. Dan di sini Tuhan menuntut satu iman. Tetapi kita mau melihat iman yang bagaimanakah yang sangat dirindukan oleh Tuhan di saat nanti Dia datang ke bumi ini. Kedatangan yang dimaksudkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 itu kedatangan Anak Manusia yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama kali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak seberapa orang yang beriman kepada Dia. Tetapi oleh karena Injil kebenaran itu membawa manusia banyak menjadi orang yang beriman kepada Dia. Termasuk kita bangsa kafir, kita menjadi orang yang beriman. Tetapi kalau kita merenungkan mengapa kembali pernyataan ini dinyatakan oleh Dia, menjadi satu pertanyaan besar bagi saya dan saudara. Di saat nanti Anak Manusia itu datang, mungkinkah Ia menemukan iman di bumi ini? Mari kita sama-sama melihat kepada realita iman di dunia ini. Hari Minggu yang lalu saya sudah menggambarkan bagaimana iman Kristen pada zaman-zaman dahulu, khususnya kita yakini orang dunia barat itu kan Kristen pada dasarnya umumnya. Dulu mereka menjadi seorang misionaris yang sangat begitu luar biasa, mengabarkan Injil menjadi iman bagi umat manusia. Tapi seiring dengan waktu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang mendengarkan dan kita juga meyakinkan bahwa orang dulunya orang yang sangat beriman sekarang bisa digambarkan menjadi orang yang beriman formalitas. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal yang 18, jika nanti Anak Manusia itu datang ke bumi ini, masihkah Ia menemukan iman di bumi ini? Menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, iman yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Dia? Supaya nanti kita bisa melihat kepada
pada kondisi iman kita sebagai anak Tuhan. Masihkah kita memiliki iman seperti apa iman yang dikatakan, yang dirindukan oleh Dia dalam kehidupan saya dan saudara? Atau memang kita hanya sudah menjadi pribadi orang Kristen yang beriman, tetapi iman kita bukan seperti iman yang diharapkan oleh Allah? Kita sudah belajar dalam minggu yang lalu mulai dari iman Abraham. Apa yang kita lihat dalam iman Abraham? Iman Abraham itu iman yang disertai dengan ketaatan. Dan ketaatan Abraham adalah ketaatan yang penuh dengan pengorbanan. Itu harus kita pegang. Itu harus menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara. Supaya kita jangan hanya beriman, tetapi iman kita tidak ada disertai sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar iman Abraham. Abraham itu merupakan satu teladan iman. Maka di dalam surat Ibrani yang dikasih oleh Tuhan, salah satu pasal yang bisa kita lihat di sana, bahwa Allah menyatakan orang-orang yang beriman untuk menjadi teladan iman bagi kita sebagai kehidupan manusia yang masih hidup pada akhir zaman ini. Kita tidak bisa memungkiri orang yang beriman yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal 11 itu iman yang menyelamatkan. Artinya tidak satupun yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11 seorang yang beriman tidak selamat, tetapi semua yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 itu adalah orang-orang yang beriman yang telah terselamatkan. Abraham kita sudah melihat dia orang yang beriman dan dia mendapatkan keselamatan. Nah, iman itulah yang mau dicari Tuhan. Iman itulah yang dimaksudkan oleh Dia di saat nanti Dia datang ke dunia. Adakah iman seperti mereka di bumi ini? Perhatikan ini. Adakah iman seperti iman mereka di bumi ini? Jangan dulu kita terus bangga menjadi orang Kristen. Jangan kita terus bangga menjadi orang yang beriman. Tetapi harus kita bertanya, adakah iman yang aku miliki sekarang menjadi satu iman yang menyelamatkan pribadiku? Supaya nanti kita terbuka seperti yang dikasih oleh Tuhan. Iman yang bagaimanakah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara? Iman yang bagaimanakah yang bisa nanti membawa kita untuk menerima segala janji dari Allah? Kita sudah berikan satu gambaran dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Mereka orang yang beriman, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ada 10 orang kusta dalam Injil Lukas pasal 17. Mereka beriman akan kuasa mujizat kesembuhan. Tetapi di saat mereka disembuhkan oleh Allah, oleh karena iman mereka disembuhkan, mereka 10 orang, tetapi dari antara mereka hanya satu yang kembali kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada dia yang penyakit kusta, imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka saya mengatakan, kita harus belajar menjadi kehidupan anak Tuhan yang senantiasa memeriksa iman kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang senantiasa introspeksi iman. Sebab tadi saya mengatakan, iman itu adalah dasar segala sesuatunya. Satu. Kedua, oleh karena iman itulah saya dan saudara berkenan di hati Tuhan. Sebab firman Allah berkata, orang yang tidak ada iman, maka hidupnya tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, iman yang bagaimana yang menjadi iman yang berkenan di hati Tuhan? Kurasa lebih baik akan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Baik, haleluya. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ya. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa yang saudara harapkan?
saudara tidak akan pernah menerima apa yang saudara harapkan kalau tidak ada iman seperti iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita harus kembali melihat iman yang bagaimana yang harus kita miliki, saudaraku. Dalam minggu yang lalu saya sudah ajak jemaat Tuhan miliki iman Abraham, iman yang disertai dengan ketaatannya. Orang yang beriman hidup dalam ketaatan, teladannya adalah Abraham. Ketaatan Abraham, kita tahu saudaraku, ketaatan yang penuh dengan pengorbanan. Jangan kita katakan kita orang beriman yang disertai dengan ketaatan, tetapi kita tidak mau mengorbankan masa lalu kita. Kita tidak mau mengorbankan apa yang terindah dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Abraham sebagai orang yang beriman yang disertai dengan ketaatan, di saat Allah menyuruh dia, "Hai Abraham, engkau harus meninggalkan Ur Kasdim, engkau harus meninggalkan sanak saudaramu, engkau meninggalkan rumah ayahmu." Abraham taat untuk itu. Bahkan apa yang terkasih dalam hidup Abraham, yaitu Ishak anak satu-satunya. Di saat Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, engkau harus mempersembahkan Ishak anak satu-satumu." Abraham tidak menolak oleh karena iman dalam ketaatan. Abraham mempersembahkan Ishak. Sehingga dia dikatakan seorang yang beriman yang hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Dan ini harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Adakah kita sebagai orang yang beriman tetapi kita tunduk kepada kebenaran firman Allah? Adakah kita seorang yang beriman yang senantiasa menuruti perkataan-perkataan Allah dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan berkata, engkau harus meninggalkan sifat tabiat kehidupanmu, engkau harus meninggalkan karakter hidup lamamu. Adakah kita mampu mengubah sifat tabiat kita, meninggalkan hidup lama kita, oleh karena kita menjadi orang yang beriman dalam ketaatan? Maka saya mengatakan, iman inilah yang diinginkan oleh Tuhan, ingin ditemui, yang ingin didapatkan di bumi ini. Yang kedua, iman yang bagaimanakah yang diinginkan Allah di saat nanti Ia datang di bumi ini? Di dalam surat Ibrani kita melihat tokoh iman dan menjadi teladan bagi saya dan saudara. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 ada tertulis satu nama, yaitu nama Habel. Habel juga dikatakan menjadi seorang tokoh iman yang mendapatkan keselamatan oleh karena iman. Kita percaya Habel itu adalah orang yang hidup di dalam iman, dan iman yang dia miliki akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya. Ini harus menjadi teladan bagi saya, saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat iman Habel apa sebenarnya yang dilihat oleh Tuhan dari iman Habel, sehingga dia dikatakan menjadi seorang pribadi tokoh iman yang menjadi teladan bagi saya, saudara. Di sini kita melihat dikatakan oleh Tuhan, Habel oleh karena iman mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita baca ini. Teruskan, Ya, dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Perhatikan perkataan korban yang lebih baik, supaya kita menyadari apa yang sudah kita korbankan, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat persembahan itu besar atau kecil. Tuhan melihat persembahan apa yang dipersembahkan Habel itu. Di sini kita melihat karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Terus saja Dengan jalan itu ia
memperoleh kesaksian kepadanya Ya. bahwa ia benar. Ya. Dan Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya, bos. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka saya mengatakan, mungkin kita terlalu begitu merasakan hidup kita menjadi kehidupan yang beriman, tetapi di saat kita tidak mampu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saudara bukan orang Kristen yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan. Persembahan yang terbaik itu sama dengan persembahan yang tidak bercacat. Kita menyadari satu yang dikasih oleh Tuhan, satu kejatuhan para imam-imam pada zaman Nabi Meliaki. Di saat Allah melihat persembahan-persembahan mereka, persembahan-persembahan yang bercacat di hadapan Allah, maka Allah berkata, aku tidak pernah berkenan pada persembahan yang kau berikan kepada saya, sebab engkau memberikan persembahan untuk menghina namaku. Kita sebagai orang Kristen merasakan kita orang beriman, tetapi kita tidak pernah melihat apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Bukankah kami memberikan persembahan kepada Tuhan yang sama seperti Habel? Tetapi Tuhan melihat persembahan Habel berbeda dengan persembahan Kain. Di saat Tuhan melihat, oh, Kain engkau mempersembahkan persembahan kepada saya, tetapi tidak mempersembahkan yang terbaik seperti Habel mempersembahkan yang terbaik bagi saya, tetapi engkau berbeda, engkau mempersembahkan persembahan yang sembarangan kepada saya. Allah kita bukan Allah yang hanya membutuhkan persembahan kita, tetapi Allah melihat bagaimana niat hati kita mempersembahkan satu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu orang yang beriman. Jangan katakan engkau orang beriman, jangan kita mengatakan kita orang beriman, sedangkan kita mempersembahkan persembahan kepada Allah tidak menjadi persembahan yang terbaik. Kita masih menilai-nilai persembahan kita. Dimulai dari persembahan yang jasmani, saudaraku, yang mungkin kita merasakan nggak ada masalah, nggak ada problem di dalam setiap persembahan kita. Saya mengatakan kepada kita, dimulai dari persembahan kolektor semacam ini, jangan coba-coba asal berikan persembahan. Memang Tuhan tidak menilai persembahan berapa ribu, tetapi kalau saudara memberikan persembahan 2.000, itu pun dengan yang paling buruk dari persembahanmu, itu sama dengan persembahan kepada Allah yang tidak memuliakan nama Allah. Kita harus belajar menjadi orang yang beriman seperti Habel. Habel dia seorang yang beriman, disertai apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik bagi Allah. Itulah iman yang dikehendaki oleh Allah, yang ingin ditemukan di bumi ini. Bagaimana dengan persembahan kita? Saya nanti akan membawa kita lebih dalam persembahan yang dimaksudkan di dalam hal yang rohani. Tapi kita harus mulai dari perkara yang jasmani, saudaraku. Saya sering melihat di saat saya menggunakan kolektif, ada yang robek, ada yang usang, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu. Saudara, itu memberikan kepada siapa? Atur persembahanmu bagaikan Habel mengatur persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita seperti Kain. Kita mempersembahkan persembahan kepada Allah, tetapi hati kita tidak tulus kepada Allah. Persembahan kita menjadi satu persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah itu iman yang akan menyelamatkan hidup saya dan saudara? Tidak. Tetapi iman yang menyelamatkan kita di saat hati kita mampu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Allah. Itu orang yang beriman. Maka Kain Habel ini dituliskan menjadi teladan iman dalam iman persembahan yang terbaik. Puji Tuhan. Amin. Sekarang kita akan masuk. Kalau saudara seorang yang beriman, beri
berilah persembahanmu kepada Tuhan, dan apa yang terbaik persembahkanlah kepada Dia. Apa yang dituntut Tuhan dari persembahan kita hari-hari ini? Saya tidak bicara persembahan material, sebab kalau kita bicara persembahan material itu relatif. Orang bisa mempersembahkan banyak, orang bisa mempersembahkan yang sedikit, sehingga kita nanti bisa memilah, oh karena engkau persembahan banyak, maka engkau orang yang beriman. No, tidak. Saya ingin mengajak kita kembali membuktikan aku dan saudara menjadi orang yang beriman di hadapan Allah itu. Dan iman kita itu nanti akan menjadi iman yang akan dijumpai Tuhan di saat Dia datang kedua kali. Dan saya yakin kalau saudara menjadi Kristen yang beriman, yang hidup dalam persembahan yang terbaik kepada Allah, imanmu akan menjadi iman yang menyelamatkan saudara. Maka saya jangan mengatakan kita berbangga. Kita harus kembali melihat kepada hidup kita sehari-hari di dalam pelayanan Tuhan ini. Persembahan apa? Dimulai persembahan tubuh kita ini. Tubuh ini adalah bait Allah yang hidup. Tubuh ini harus kita persembahkan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan tubuh kita ini harus menjadi dasarnya iman. Dan kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi dasarnya adalah iman, kita harus mempersembahkan tubuh yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Coba kita masuk dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, supaya kita memahami siapakah orang yang beriman, dan iman yang bagaimana yang akan Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Mari, sebab dasar segala sesuatu yang kita harapkan adalah iman. Maka di dalam pengajaran tabernakel dimulai dari pintu gerbang itu adalah iman. Mengharapkan apa yang diharapkan adalah tabur perjanjian, kemuliaan Allah yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita gagal di pintu gerbang, jangan harap kita dapat menerima kemuliaan itu. Supaya kita menyadari sebagai orang Kristen harus bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Yuk, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Puji Tuhan, terus ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Karena itu, saudara-saudara, Paulus menyampaikan satu pemberitaan kepada sidang jemaat Roma yang datang dari bangsa kafir. Karena itu, saudara-saudara, aku menasihatkan engkau. Terus kan? Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Supaya engkau dapat mempersembahkan tubuhmu yang hidup, tubuhmu yang berkenan, tubuhmu yang kudus di hadapan Allah. Itulah iman. Kalau kita memiliki iman seperti imannya Habel, kita harus mampu mempersembahkan tubuh kita ini menjadi satu persembahan yang hidup kepada Allah, menjadi satu persembahan yang berkenan, menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang beriman kepada Dia. Maka saya mengatakan persembahan kita itu dimulai dari persembahan tubuh kita ini tetap harus menjadi introspeksi dalam kehidupan kita. Jangan kita melayani Tuhan tetapi tubuh yang ternoda. Kita harus melihat kembali tubuh kita ini, sudahkah menjadi tubuh yang berkenan? Sudahkah menjadi tubuh yang hidup? Sudahkah menjadi tubuh yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah, yang layak kita persembahkan kepada Allah, khususnya kita sebagai imam-imam? Adakah kita seorang imam-imam menjaga kekudusan kita? Di dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan, di waktu kita melayani Dia, kita sedang mempersembahkan kehidupan kita sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Tetapi
atau sebaliknya kita melayani Tuhan dengan tubuh yang ternoda. Imanmu tak pernah menyelamatkanmu walaupun kamu melayani Tuhan sehebat apapun juga. Sebagaimana besar pelayanan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi di saat aku mempersembahkan tubuhku dalam melayani Tuhan, dalam tubuh yang mati, dalam tubuh yang kotor, dalam tubuh yang berkenan di hadapan Allah, maka iman yang aku miliki bukan iman yang berkualitas. Mau apapun kita katakan tentang iman, ukurannya adalah kekudusan kita. Mau sehebat apapun kita melayani dipakai Tuhan, mau sehebat apapun seorang pendeta dipakai Tuhan, tetapi kalau dia mengotori tubuhnya, dia bukan seorang hamba Tuhan yang akan menerima keselamatan oleh karena imannya. Pelayanan tidak menyelamatkan kita, saudara. Pelayananmu tidak menyelamatkan saudara kita. Pelayananmu hari ini tidak menyelamatkan aku. Jangan salah kita. Jangan menyangka oleh karena saudara banyak pelayanan, saudara menerima keselamatan kita. Tetapi adakah kita mempersembahkan hidup kita? Adakah kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan di hati Tuhan? Adakah iman seperti iman Habil yang mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Itu yang dilihat oleh Tuhan. Maka di sini Paulus mengatakan, Paulus ingatkan, aku menasihatkan engkau saudara, supaya kamu jangan mempersembahkan tubuhmu yang najis di hadapan Allah, jangan persembahkan tubuhmu yang kotor, jangan persembahkan tubuhmu yang mati. Saudara tahu apa tubuh yang mati? Tubuh yang dikuasai oleh dosa. Bukankah Rasul Paulus mengatakan, setiap kehidupan yang diperhamba oleh dosa, dia mati di dalam roh. Maka saya mengatakan ini harus menjadi koreksi bagi saya dan saudara, supaya kita jangan asal-asal mempersembahkan firman kita dan merasa kita sudah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan kita merasa persembahan kita sudah berkenan di hati Tuhan. Sesungguhnya Allah sangat begitu jijik melihat seorang imam yang melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya disertai dengan tubuh yang mati, tubuh yang najis, tubuh yang kotor. Tuhan tidak mau itu.